103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung lewat Zoom meeting bersama dengan narasumber kita, Dr. Irawati Hawari, spesialis syaraf, dan Dr. Asmara Hadi, spesialis kejiwaan, psikiater, klinik, Profesor Dr. Dadang Hawari dan rekan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke dokter, kita langsung aja nih terkait dengan tema kita pagi ini, menjaga kesehatan mental ODE atau orang dengan epilepsi. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dokter, sebenarnya penyakit epilepsi itu apa sih dok, dan bagaimana contoh-contoh dari serangan penyakit epilepsi? Silakan dokter. Ya, jadi epilepsi ini kan salah satu penyakit saraf ya, yang sifatnya memang kronik karena memang harus minum obatnya bertahun-tahun seperti itu ya. Dan dia dapat mengenai siapa saja tanpa batasan usia. Jadi mau dari bayi baru lahir atau orang tua semua bisa kena ya. Jadi tanpa batasan usia, tanpa batasan ras, jenis kelamin maupun sosial ekonomi seperti itu. Bangkitan epilepsi ini bukan kan, kalau mungkin Mbak Nurul sama Mbak Ilham taunya epilepsi itu kayak gimana nih? Kejang-kejang, kelojatan gitu ya. Iya. Ya, padahal bentuk epilepsi tidak selalu kejang. Ya. Oh. Jadi epilepsi itu tidak selalu bentuknya kejang. Semua kejang juga belum tentu epilepsi gitu ya. Jadinya harus mungkin kita pahami. Ya, jadi bentuk selain kejang itu banyak bentuknya, tergantung dari lokasi otak mana yang terkena seperti itu. Oke, jadi termasuk ke dalam penyakit syaraf ya dok ya, dan Ya. termasuk penyakit kronik. Oke, siap. Penyebab epilepsi itu sebenarnya apa sih dok? Silakan Ya, dokter. jadi penyebabnya juga bisa macam-macam ya. Tapi sebagian juga ada penyebabnya yang memang tidak diketahui gitu ya. Jadi mungkin penyebabnya kita kalau misalnya ada pasien datang ya, kita pasti juga tanyakan saat ada di kandungan. Jadi bagaimana saat kehamilannya. Iya. Ya, karena semua proses pembentukan otak kan terjadi pada awal-awal kehamilan kan, di 3 bulan pertama kehamilan. Jadi di situ kondisi ibu tentu juga harus baik, asupan juga harus baik. Kemudian saat proses kelahiran juga penting ditanyakan. Ya, kalau misal proses kelahiran yang mungkin ketubannya sudah pecah duluan misalnya, kemudian anaknya tidak langsung nangis, ya, atau mungkin di vakum kah gitu saat lahirnya, itu semua juga bisa merupakan faktor risiko. Jadi penyebabnya bisa macam-macam. Atau pada saat masih anak-anak ada terkena infeksi otak, ya. Atau kalau saat udah remaja misalnya kalau trauma kepala, jatuh dari motor nggak pakai helm misalnya ya, Iya. atau gagal otak berat, itu juga semua kan bisa jadi bekas-bekas di otak gitu kan, yang kemungkinan bisa jadi kejang suatu saat nanti gitu ya. Atau untuk yang usianya lebih lanjut lagi misalnya tumor kah, misalnya ada tumor atau ada kelainan pembuluh darah di otak, atau yang orang udah usia lebih lanjut lagi mungkin karena kena stroke, post stroke gitu, jadi ada pendarahan kemudian dioperasi, bekasnya juga itu juga semua bisa membuat seseorang suatu saat gitu jadi kena epilepsi, bangkitan epilepsinya ya. Walaupun ada juga sebagian lagi memang tidak diketahui sebabnya. Oke, Ya. jadi ternyata masih banyak ya dok ya tidak diketahui sebabnya untuk penyakit Ya, epilepsi karena ini. penyebabnya bisa bisa apa saja bisa menjadi penyebab ya. Oke, siap. Karena Tapi kan epilepsi itu kejang itu terjadi kan karena ada lonjakan listrik yang abnormal di otaknya. itu kalau dari sisi saraf ya dok ya. Tapi kalau dari sisi kejiwaan untuk dokter Hadi itu gimana nih dok penjelasan epilepsi ini? Silakan dokter. Nggak ada sih dari kejiwaannya, nggak ada. Itu biasanya akibat dari epilepsi menyebabkan ada gangguan jiwa, karena ini kan suatu penyakit yang kronis ya. Apakah pada pasien itu sendiri dan menyebabkan bisa ke gangguan jiwa pada orang sekitarnya, yang paling
dekat di sini itu mungkin orang tuanya, nah gitu loh. Jadi Oke. secara tidak langsung namanya itu namanya terinduksi keluarganya dengan sikapnya atau cetusan dari epilepsi dari pasien tersebut menyebabkan keluarganya ya secara materi, Mm-mm. secara kejiwaan, ya semuanya ya menyebabkan Traumatik caregiver lah lah, ya. traumatik lah ya, apalagi Mm-mm. ditambah dengan stigma, mungkin masih ada stigmanya di Iya, Indonesia gitu loh ya. oke, Hmm. siap-siap. Jadi kadang-kadang keluarga itu pasien kan saat kejang kan nggak sadar, Iya. tapi yang ngelihatnya kan keluarganya. Jadi trauma gitu loh orang tuanya ngelihat kalau dia sampai kejang. Mereka kan Mm-mm. nggak sadar gitu. Jadi Iya, benar kadang-kadang sekali. trauma-trauma itu tuh. Siap, Hmm. dokter. Ada namanya namanya epilepsi, kalau istilah kedokteran jiwa itu epilepsi psikomotor. Itu yang banyak bentuknya adalah gangguan perilaku. Oke. Gangguan perilaku seperti ODGJ gitu loh, seperti ODGJ ya, tanda kutip ya, seperti Gangguan Mm-mm. ODGJ, jiwa. orang dengan gangguan jiwa ya. Padahal sebenarnya itu adalah epilepsi sebenarnya ya. Itu juga uh, ya banyak yang dokter-dokter jiwa juga banyak nggak mengerti juga itu Mm-mm. bahwa itu diobatin dengan gangguan jiwa yang udah bertahun-tahun. Nah, itulah makanya di sini kenapa saya sama Dokter Ira ini apa namanya eh, Informasi ya, ya edukasi. memberi suatu edukasi Mm-mm. bahwa gangguan jiwa itu eh, bukan karena gangguan jiwa psikologis ya, bisa aja karena epilepsinya yang kita sebut dengan epilepsi psikomotor gitu loh. Iya. Epilepsi Terus lobus temporal. temporal namanya. Ya, Mm-mm. Ya, jadi itu tadi. Jadi yang bentuknya kan nggak harus kejang-kejang. Iya. Kalau yang perubahan perilaku ini yang seringkali salah paham orang sekitarnya, dipikir Mm-mm. dia gangguan jiwa, Mm-mm. dipikir habis kemasukan roh mana gitu ya, Iya, ke kesurupan. kesurupan, ke Mm-mm. apa kesambet gitu istilahnya kan. Mm-mm. Ya, ya padahal saat itu sedang mengalami bangkitan epilepsi Mm-mm. gitu. Jadi Oke. ada bedanya nih. Kalau orang dengan epilepsi yang kena saat lagi bangkitan sama dengan benar-benar orang dengan gangguan jiwa, ya. Mm-mm. Gimana tuh tadi bedanya nih Kalau kesadarannya? Oke. kalau orang gangguan jiwa itu sebenarnya dia Mm-mm. sadar apa yang dilakukannya, tapi dia tidak kuasa untuk tidak melakukannya karena Mhm. disebabkan oleh adanya halusinasi auditorik ataupun adanya waham, suatu keyakinan yang salah tadi itu ya. Tapi kalau orang epilepsi benar-benar dia tidak sadar, tidak Iya. tahu apa yang udah dia perbuatkan. Dia baru tahunya setelah dikasih tahu sama orang yang lain, orang sekitarnya. Mm-mm. Tadi kenapa sih kamu tiba-tiba kok jongkok buka celana langsung pipis saja? Itu biasa aja. Pakai celananya lagi langsung jalan lagi gitu loh. Mm-mm. Itu beberapa orang awam yang tidak mengerti bahwa bisa aja bukan hanya orang awam. Mungkin saya juga nggak, kalau kita nggak kenal sama orang itu, ya pikir, ini orang ini aneh amat nih pikirannya. Kok main pipis sembarangan aja di depan umum kayak gitulah. Ada Mm-mm. itu pada saat tersebut dia kena epilepsi. Yang ada lagi salah satu uh, pasien kita itu tiba-tiba dia bengong gitu loh. Komat Mm-mm. kamit aja berapa menit atau berapa detik gitulah ya. Dia komat kamit bengong gitu. Ada lagi teman di sebelahnya terinduksi seolah-olah seperti kayak uh, kesurupan juga gitu loh. Apa Iya. apa namanya? Apa namanya Jadi terpengaruh ya. terpengaruh Mm-mm. gitu loh. Ya, itu dia. Itu pada dia tersadar bahwa dia epilepsi, dia juga jelasin kepada perusahaannya dia bahwa dia penderita epilepsi, dia kecapean malam tadi karena mengerjakan tugas, dia kurang tidur, makanya Mm-mm. gitu. Di sebelahnya kok bisa bisa kesurupan juga, maka akhirnya dia berhenti juga karena diomongin gitu loh. Oke. Seperti itu. Mm-mm. Berarti ilmu baru nih buat Nurul, Bang Ilham juga DFM Mania, ternyata akibat dari epilepsi itu bukan hanya kejang ya dok ya, tapi juga ada perubahan perilaku. Bukan. Mm-mm. Ya. Oke, siap dokter.
Ini saya ingin melanjuti tadi pertanyaan dari Nurul tadi. Ini terkait dengan yang kalau misalnya mau mengenai kena psikis nih dok nih. Gimana dokter menyikapi keluhan pasien yang mengalami masalah tersebut yang mungkin juga ini bisa menyerang hal psikis dari pasien itu. Gimana ini dok? Ya, ya sebenarnya ini kan sudah dibilang awalnya kan ini adalah kronis ya, penyakit yang kronis ya. Apalagi kalau tidak diobati dengan tepat dan cepat gitu loh ya. Jadi menyebabkan pasien itu sendiri dan keluarganya ataupun orang sekitarnya terpengaruh ya. Nah, makanya yang pertama yang harus kita ketahui itu ya dengan adanya dengan kerjasama dengan radio DFM ini untuk memberi suatu edukasi seperti apa sih epilepsi itu? Epilepsi itu apa sih? Kan seorang yang paling susah itu kan orang banyak, apalagi yang bentuknya kejakan, bentuknya kejang, dan setiap kejang itu berbusa. Semua orang tidak mau dekatin dia karena takut menular. Penyakit epilepsi itu bukan penyakit menular loh. Kan ada kan dulunya di TVRI dulunya kan iklannya kan penyakit epilepsi bukan penyakit menular dan bukan penyakit keturunan gitu kan ya. Nah, seperti ini. Yang pertamanya kita harus jelaskan tuh epilepsi itu apa. Yang paling penting itu adalah ke awam dulu atau ke keluarganya dulu. Ya, karena kalau kita langsung ke pasiennya ya tidak bisalah kita bersimpati atau berempati ya ke terlalu dalam ke si pasiennya karena ya dia yang merasakan. Kita ya orang di luarnya si pasiennya hanya bisa melihat gitu loh. Tapi si pasien kalau udah bertahun-tahun ya gimana kita cara mengobatinnya, susah itu ngobatinnya secara psikisnya karena sudah menyebabkan ada hendaya kan di dalam hidupnya dia ya. Hendaya menyebabkan ada distres sakitnya ya. Kayak gitu loh ya, udah lama itu udah bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Nah, makanya pertama kali ya orang sekitarnya dulu yang kita obatin, kita beri suatu itu dalam tanda kutip mengobatin dengan suatu edukasi ya, dengan suatu informasi yang benar. Apa sih epilepsi itu? Nah, kedua, baru kita beri si pasien tersebut dengan terapi dulu. Ada kan obat anti epilepsi sekarang banyak dan banyak juga udah yang ditanggung oleh BPJS juga banyak ya. Kita pilih dengan obat yang tepat ya, cepat juga kita memberikannya ya. Nah, yang ketiga itu ada tindakan bisa juga dengan BPJS kan di beberapa center seperti di Rumah Sakit Karyadi bisa dilakukan tindakan operasi. Itu dulu. Nah, gitu loh. Gimana kita menolongin pasiennya kalau lingkungannya masih ada stigma, lingkungan tidak bisa menerima si pasien. Kita ngomong sampai berbusa pun nggak bisa, gitu loh. Nah, seperti itulah intinya. Dokter Ira mau nambah? Iya, jadi kalau memang seseorang sudah terkena penyakit yang lama, misal kejang-kejang lah ya, kemudian kejangnya juga berlangsung lama, ya otomatis pasti mempengaruhi lah kondisi kejiwaan baik pasien maupun keluarganya. Ya, apalagi dia juga cemas, gimana nanti nih kalau kejang di tempat umum, kan juga jadi khawatiran itu juga jadi meningkat ya. Belum lagi nanti kalau kerja atau di sekolah tambah malu ya. Jadi oleh karena itu penegakan diagnosis memang harus segera mungkin juga diberikan obat anti bangkitannya. Tentu obat anti bangkitannya nanti akan dipilih oleh dokternya sesuai dengan jenis bangkitannya ya. Jadi nggak sembarangan juga. Pokoknya tetangga saya dapat ini gitu. Saya juga mau ini ya nggak bisa ya. Tergantung kan bentuknya beda-beda nih. Ya, jadi hal itu juga jangan ngebanding-bandingin juga. Anak saya masih kejang-kejang terus nih. Si temennya ada yang dapat obatnya ini kok nggak kejang. Bukan berarti dengan obat yang sama dia juga nggak kejang kan? Ya, jadi tiap orang berbeda-beda. Jadi yang penting harus memahami dan pengobatan epilepsi itu yang utama memang dengan obat. Ya, Dengan jadi obat ya. dipilih satu macam obat, dimulai dosisnya kecil memang, ya tidak langsung dosisnya, kecil pelan-pelan baru dinaikkan sampai tidak ada bangkitannya lagi. Kalau udah optimal masih juga mungkin masuk obat yang kedua seperti itu ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Kadang-kadang keluarga masalahnya itu tidak sabar, maunya sekali diberikan obat langsung anak juga ada serangan lagi gitu ya. Padahal kan kita masih mencoba memulai obat dan mencari dosis atau komposisi yang pas buat pasien tersebut.
karena bisa beda tiap orang, ya. Jadi kadang-kadang baru Oke. aja dicoba masih serangan, pindah dokter, baru dicoba pindah lagi tempat lain. Jadi akhirnya dokter shopping, hospital shopping, tapi tidak ada jadinya yang lebih fokus untuk anaknya. Kasihan Mm-mm. anaknya. Iya. Akhirnya Iya. anaknya juga ada yang menjadi stres karena dibawa ke sana, Mm. dibawa ke sini, belum ke alternatif sana, alternatif sini, ya dukun mana lagi, belum diapa-apain lagi. Jadi yang ada pasien tersebut jadi tambah stres lah dia, tambah depresi Mm. karena pengobatannya seolah-olah tidak selesai, padahal memang belum ya. Mm-mm. Jadi itulah kesabaran dari pihak keluarga dan pasien juga harus sabar menghadapi ini Iya. pengobatannya seperti itu. Iya. Jadi Oke dok, ini kalau dokternya itu harus, bisa saya tambah lagi, dokternya harus pintar memberi suatu edukasi ke pasien. Nah, kebanyakan biasanya kan dokter itu hanya melihat, mengomong ke pasien berdasarkan, dalam arti gini, hanya fisiknya aja gitu loh, tapi tidak tidak melihat psikologisnya gitu loh, faktor psikososialnya. Di situ paling penting sekali dokter itu bukan hanya melihat fisiknya aja, tapi harus tahu dengan faktor psikososialnya gitu loh. Ya. Oh, Makanya ada oke dok, baik terima pendidikan kasih. pendidikan koas gitu, ada sekitar 1,5 bulan masuk bagian psikiatri. Untuk apa? Ya supaya dokternya ngerti tentang kejiwaan kayak gitu loh. Ya. Oke dokter, kita lanjut lagi ya dok ya. Iya. Jadi karena banyak banget pertanyaan dari WhatsApp, mungkin kita bisa cek ya dok ya dari WhatsApp-nya, takut nanti nggak kejawab, durasinya keburu habis. Oke dokter, ini dari Bang Aswan Wanaraja. Umur anak saya yang keempat sekarang menginjak usia 9 tahun. Gejala ketahuan awalnya diketahui punya epilepsi sejak umur 3 tahun, dokter. Dan semenjak itu anak menjadi anak yang hyperaktif, nggak mau diam. Padahal usia bayi 3 tahun anaknya diam, tidak hyperaktif, dan sampai sekarang setiap sebulan sekali harus berobat ke dokter spesialis anak. Yang menjadi pertanyaan saya, pertama, apakah karena penyakit ayan atau epilepsi anak saya menjadi anak yang hyperaktif? Kemudian yang kedua, makanan apa saja yang harus dihindari untuk anak yang punya penyakit epilepsi? Dan yang ketiga dokter, apakah penyakit epilepsi bisa disembuhkan total? Itu dia dokter. Silakan dokter. Iya, terima kasih Pak. Jadi hiperaktif ini maksudnya mungkin ADHD kali ya. Jadi anak dengan ADHD risiko untuk epilepsi lebih besar. Anak epilepsi untuk menjadi ADHD juga berisiko gitu loh. Jadi antara ADHD sama epilepsi memang bisa seperti ayam dan telur nih gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tadi ceritanya kemungkinan memang karena dari epilepsinya ya yang membuat perilakunya menjadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama ya, berarti kan dari 3 tahun sekarang udah 9 tahun Iya. ya. Iya, jadi mungkin coba diperhatikan karena tujuan kita adalah mengobati sampai tidak ada bangkitan sama sekali. Selama masih ada bangkitan berarti kita harus terus mencari dosis yang tepat buat anak tersebut dan mungkin pilihan obatnya. Harus dicari bagaimana yang pilihan obat yang tepat buat anak Bapak seperti itu. Karena tujuannya adalah tidak ada serangan. Begitu tidak ada bangkitan epilepsi, biasanya perilaku juga akan pelan-pelan perbaikan. Seperti itu. Ya, jadi mungkin dievaluasi lagi mungkin ininya ya, pengobatannya. Ya, kemudian tadi pertanyaannya makanan, kalau nggak ada pantangan makanan minuman yang dipantang itu untuk orang dengan epilepsi. Tidak ada masalah apa-apa ya. Jadi tidak ada pantangan makan minum, tapi beberapa kasus gitu ada makanan tertentu yang memang untuk anak tersebut bisa memicu. Nah, kalau itu individual. Jadi Bapak mungkin harus perhatikan sendiri kira-kira anak saya setiap kali habis makan coklat banyak kok jadi kejang misalnya seperti itu ya. Itu tapi bukan berarti coklat tidak boleh untuk orang epilepsi gitu loh ya. Jadi itu semuanya diperhatikan masing-masing aja oleh orang tua. Apa yang kok tiap kali makan ikan gabus gitu misalnya ya, atau tiap kali apa
Nah, itu individual. Jadi itu hanya diperhatikan saja seperti itu, ya. Kemudian kalau untuk sembuh tidak sembuhnya, orang dengan epilepsi kita nggak usah ngomong sembuh tidak sembuh, tapi yang penting adalah terkontrol. Begitu bangkitannya terkontrol, dia akan baik sekali. Ya, normal seperti biasa. Orang pun tidak ada tahu bahwa dia epilepsi. Ya, jadi yang penting adalah bisa terkontrol dengan obat. Kalau setelah tidak ada bangkitan selama minimal 3 tahun, jadi kita evaluasinya 3 sampai 5 tahun setelah tidak ada bangkitan, bukan sejak minum obat. Ya, minum obatnya dari umur 3 tahun, sekarang udah 9 berarti udah selesai dong ya? Enggak kan? Jadi diminumnya setelah tidak ada bangkitan. Selama masih ada terus kejang sebulan sekali ya nggak dihitung tuh 3 tahunnya. Masih mulai lagi dari nol lagi. Makanya harus sampai tidak ada bangkitan dulu atau terkontrol dulu. Setelah terkontrol baru dihitung dipertahankan dosis tersebut 3 sampai 5 tahun ke depan. Setelah itu kita evaluasi lagi EEG-nya. Kalau sudah normal baik, kita turunkan pelan-pelan obatnya baru selesai gitu ya. Jadi perjalanannya memang panjang ya. Oleh karena itu harus segera mungkin kita dapat dosis yang tepat buat pasien tersebut. Oke, terima kasih Dokter Ira. Itu tadi buat Bang Aswan Wanaraja semoga menjawab ya Bang Ilham ya. Oke, ini next ada pertanyaan lagi nih Dokter dari Tarjo di Depok. Mau tanya, apakah gangguan psikosomatis juga bisa terserang adanya epilepsi? Saya terkena psikosomatis sejak tahun 2003. Selalu diberi obat Xanax 0,5 mg dan Prozac. Mohon petunjuknya dokter. Terima kasih. Silakan dokter. Bunda juga. Dokter Ira aja hubungannya dengan iya. Tapi ini pasiennya epilepsi atau bukan? Dia pasien psikosomatis berarti kan? Iya, psikosomatis. Sejak Jadi tahun 2003. Ya, jadi kalau psikosomatis berarti kan bukan epilepsi ya. Jadi kadang-kadang datang ke IGD dengan kejang-kejang, tapi padahal dia bukan kejang epilepsi, tapi kejangnya kejang psikosomatis tadi. Jadi seolah-olah kayak kejang, tapi beda kejangnya orang yang kondisi ada gangguan histerikal atau yang penyakit psikosomatisnya ini dengan kejang yang epilepsi. Ya, nah itu biasanya kalau kita sudah paham bentuknya sih kita tahu bahwa ini bukan kejang beneran gitu loh, ya. Ya, Iya. jadi hubungannya bisa kalau memang orang dengan epilepsi tersebut kan kadang-kadang memang gangguan cemasnya banyak ya, yang mengalami gangguan cemas dan depresi itu banyak pada orang dengan epilepsi. Selain cemas itu bagian dari bangkitan juga bisa bentuknya cemas, atau memang dia memang cemasnya karena takut serangan di tempat umum seperti itu kan. Nah, kalau misalnya dia sedang mengalami masalah, faktor-faktor pencetusnya ada, misalnya dia kurang tidur saat itu, kerjaan lagi banyak di kantor, lagi ada masalah yang harus dikerja target segala macam, kan itu lagi menimbulkan kecemasannya. Itu bisa memicu kejang. Itu bisa kalau dihubungkan dengan kejangnya. Oke, siap. Terima kasih dokter. Tambahannya tadi yang psikosomatik itu istilah kedokteran somatisasi ya. Itu dia berpindah-pindah biasanya. Ada nama istilahnya symptom shift, namanya berpindah-pindah. Hari ini dia sakit kepala, besok lagi sakit punggung, besok lagi kakinya nyeri-nyeri, berpindah-pindah di satu tempat. Di kanan, di kiri, nah, gitu. Ya? Jadi nggak fokus satu tempat. Kalau epilepsi itu ya fokus satu tempat gitu loh. Kalau dia sakit gitu fokus. Kalau orang sakit yang benar-benar sakit itu apakah penyakit apapun ya fokusnya satu tempat, nggak berpindah-pindah gitu loh. Nah, ini apa yang menyebabkan dia seperti itu? Ya masalah kepribadiannya. Kalau di istilah kedokteran jiwa itu nama aksis 2 kepribadiannya. Harus dibenarin dulu kepribadiannya. Dan setiap kali dia minum terus misalnya apa tadi dibilang Xanax itu kan isinya aprazolam. Ya Xanax si aprazolam itu ya pengaruh obat itu pengaruh juga karena obat itu ada adiksinya itu. Ada adiksinya, jadi harus diturunkan pelan-pelan. Nah, jadi kalau dia nggak minum itu dia akan jadi cemas atau dia apa ya karena obatnya juga menyebabkan
adiksi, menyebabkan kecanduan gitu loh. Jadi harus pintar memilih obat untuk pasien-pasien yang mengalami psikosomatik gitu loh. Yang istilah dalam tanda kutip itu menyembuhkan tapi tidak mengikat pasien tersebut gitu loh. Oke, Ya. siap. Semoga terjawab ya untuk Pak Tarjo di Depok. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Oke dokter, kita masih lanjut lagi ke penanya nih dok. Ini dari Mas Akbar. Kata dia, apa barusan dokter sebut epilepsi berhubungan ke kejiwaan itu yang lobus temporal dok? Mohon penjelasannya dok, terima kasih. Ya, jadi yang seringkali berhubungan dengan perilaku itu kalau epilepsinya terkenanya lokasinya di otak depan dan otak samping ya. Jadi otak depan namanya frontal, otak samping itu namanya lobus temporal. Nah, lobus temporal ini juga ada bagian-bagiannya ya. Jadi semua bagian tuh ada bisa menimbulkan bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Nah, umumnya yang terkena adalah lobus temporal bagian depan di bagian dalam tapinya ya. Jadi lobus temporal bukan bagian luar tapi sisi dalam bagian depan gitu ya. Dibayangin aja deh. Ya. Seringkali fokusnya tuh bentuknya fokusnya berasal dari situ. Ya, di daerah namanya mesial temporal. Jadi bagian temporal bagian dalam gitu ya. Di situ juga dekat namanya hipokampus, itu pusat memori kita. Nah, ya. Nah, jadi sumber-sumbernya pencetus itu biasanya dari situ. Nah, ya kalau lobus yang temporal atau otak samping tadi. Nah, bagian itu adalah masuk dari bagian sistem limbik di otak kita. Namanya sistem kan terdiri dari beberapa struktur-struktur kan. Nah, salah satu strukturnya tuh di itulah ya. Nah, sehingga yang namanya sistem limbik itu kan pusat perasaan kita, pusat alam perasaan kita, pusat stresnya di situ, emosi, depresi, detak jantung kita juga di sana, asam lambung juga di situ, tidur, makan. Jadi semuanya pasti ngaruhin, ya. Jadi kalau orang dengan epilepsi yang terkena di lobus temporal tadi, memang orangnya jadi lebih sensitif, ya. Istilahnya baperan, ya, gampang kesinggung, emosinya juga gak terkontrol, suka meledak-meledak, kemudian tidurnya juga kadang kacau, ya. Nah, jadi itu semua kadang-kadang memang tidak dipahami oleh keluarga, ya, atau sekitarnya. Kadang pasien sendiri juga nggak memahami kenapa sih saya begini gitu, ya. Jadi itu semuanya memang pengaruhi. Oleh karena itu juga tiba-tiba perubahan perilaku juga bisa dari sana, ya. Jadi kadang-kadang memang orang dengan epilepsi yang sudah dengan obat anti bangkitan yang masih belum terkontrol, mungkin memang kita harus tambahkan obat yang memang kerjanya di sistem limbik gitu. Jadi secara tidak langsung dia lebih stabil, emosinya, apanya semua lebih stabil. Sehingga secara tidak langsung mengurangi serangannya gitu. Ya. Jadi Oke, terima kasih. lokasinya di sana agak kompleks. Jadi kita harus melihat dari semua sisi. Jadi jangan tiap kali itu naikin lagi dosis obat kejang, naikin lagi obat kejang. Padahal dia ada masalah yang lain gitu yang harus dia selesaikan juga. Ya, jadi akhirnya nggak kelar-kelar tuh obatnya sampai udah 5 macam, udah macam masih juga ada kejang. Ya, jadi itu harus dievaluasi lagi. Oke dokter, terima kasih buat Mas Akbar, siapa tuh bisa udah ngejawab ya dari penjelasan dari dokter tersebut. Oke nih dok, ini kan udah waktu juga semakin mepet, mau hampir jam 10. Ini sebelum kita mengakhiri acara ini dok, apa aja nih tips-tips sehat agar terhindar dari penyakit epilepsi? Ini untuk masyarakat luas dan juga khususnya untuk DV Mania. Terima kasih dokter. Oh ya, ini sebelum lupa, kita tanggal 26 besok, 26 Maret itu Purple Day ya. Jadi Purple Day itu ya International Epilepsy Day, di mana dia lebih fokus memang ke awareness ya, Epilepsy Awareness Day. Tanggal 26 Maret. 26 Ya, itu Maret ya. kan itu seorang anak usia 8 tahun itu. Ya. Oh iya. Iya tuh, jadi dia ya karena di sekolah dia seperti itu, ya dukungan mungkin lingkungan dan apa ya, jadinya ada foundation juga yang membiayai, jadi akhirnya bisa ada secara rutin sampai saat ini kita rayakan Purple Day ya. Jadi untuk para OD semua,
ya jangan putus asa ya, nomor satu ya, jangan putus asa untuk terus mencari pengobatan yang tepat karena orang dengan epilepsi bisa hidup normal seperti biasa, bisa juga berprestasi ya. Bahkan banyak yang pintar-pintar nih yang kena. Ya, jadi dia tidak pengaruh IQ. Kalau memang dia pintar, tetap pintar gitu ya. Kecuali kalau dari sejak kecil kerjanya terus-menerus tapi tidak teratasi, tidak terkontrol, tentu akhirnya lama-lama mengganggu kognitifnya. Kan tadi kan sumber memorinya kan di sana tuh ya, kena sumbernya. Jadi tiap kali serangan memorinya akan ada yang kehilang tuh hapus. Jadi tiap kali serangan akan berkurang lagi. Jadi oleh karena itu kita harus upayakan jangan sampai ada bangkitan lagi ya. Jadi terus berusaha, jangan putus asa dan berdoa. Apalagi saat bulan puasa ini mungkin lebih bisa ini ya supaya lebih lebih kita bisa beribadah. Ketenangan jiwa, ketentraman Iya, hati, ketenangan jiwa itu juga iya. mempengaruhi sekali sistem limbik kita tadi stabil. Ya, Hmm. jadi dari pengalaman saya selama bulan puasa justru bangkitan-bangkitan berkurang tuh. Yang kejang-kejangnya berkurang frekuensinya ya. Jadi malah nggak ada serangan kalau puasa. Jadi mudah-mudahan bisa Oke. kita tetap menjalankan puasa ya untuk para OD. Ya, Amin. Ya. obatnya jadi yang sahur sama berbuka minumnya kalau 3 kali mungkin bisa diatur. Yang penting dosisnya tidak berubah. Gitu, Hmm. ya. Oke. Oke, terima kasih dokter atas Ya, pesannya. kan? Ya. Ya, yang paling penting itu saya tambah Iya, lagi silakan dokter. pada setiap OD itu bahwa Anda itu tidak sendiri. Nah, sekarang kan media-media tentang epilepsi, kelompok-kelompok sesama epilepsi itu udah banyak. Iya, Ya, kalau di Jakarta ini nama Debosi, Depok apa itu, Bekasi Beda apa lagi. lain lagi gitu lah, apa namanya gue nggak tahu deh. Nah, pokoknya udah ada kelompoknya, informasinya juga udah apanya, udah banyak. Asal Ada jangan kudet aja gitu ada loh. Yayasan Ya, Epilepsi ya Indonesia, Yayasan Epilepsi Indonesia udah ada Komunitas Epilepsi juga banyak. banyak gitu loh. Ya, udah banyak kok. Ya, tinggal cari aja sebenarnya, cari aja sama Mbah Google gitu loh ya. oke, siap, siap. Ya. Oke, terima kasih untuk Dokter Irawati Hawaris, spesialis syaraf, dan Dokter Asmara Hadi, spesialis kejiwaan, psikiater, klinik Profesor Dokter Dadang Hawari dan rekan. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng kita dan DFM Mania semuanya terkait dengan epilepsi pagi hari ini ya dok ya. Sama-sama. Sama-sama ya. Kasih, ya. Sehat selalu Assalamualaikum. dokter. Ya. Yuk. Oke, DFM Mania, terima kasih banyak yang sudah menyimak talk show-nya di pagi hari ini. Semoga obrolan kita, perbincangan kita di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk DFM Mania semuanya. Next, kita ketemu lagi di episode Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.